Bayangkan men, ada sebuah negara yang setiap hari dijunjung ya, disanjung-sanjung sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, disebut naik kelas menjadi upper middle income country, dipuji karena pertumbuhan ekonomi stabil, tetapi di saat yang sama, rakyatnya justru makin susah hidupnya bro. Itulah Indonesia hari ini. Iya men, laporan terbaru Bank Dunia tahun 2026 menjadi tamparan keras nih. Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk termiskin dan terbesar di dunia. Aduh, parah nih. Bahkan disebut berada di papan atas secara global jika kemiskinan dihitung dengan standar biaya hidup yang realistis. Artinya apa? Artinya status negara berpendapatan menengah ke atas itu hanya angka di atas kertas, men. Tidak benar-benar dirasakan oleh mayoritas rakyat. Lalu apa yang bikin Indonesia semakin hari rakyatnya semakin miskin ekonominya, semakin terpuruk? Mari kita bahas secara brutal sampai tuntas, men. Tolong jangan skip video ini ya, agar kalian paham nih. Let's check it out. Bank Dunia tidak lagi memakai ukuran kemiskinan versi pemerintah yang terlalu rendah dan tidak masuk akal, men. Mereka menghitung berdasarkan biaya hidup real, harga makanan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan metode itu, fakta pahit muncul nih. Ada jutaan orang Indonesia yang secara resmi disebut tidak miskin. Padahal kehidupan mereka sebenarnya sangat miskin banget. Hidup semakin terpuruk, makan aja ya harus pontang-panting mikirin dari bulan ke bulan, pokoknya hancur banget lah. Pertanyaannya sederhana men, kemana perginya hasil pembangunan selama puluhan tahun di Indonesia? Jawabannya juga sederhana, meskipun itu pahit. Pertama ya, ada salah urus, salah prioritas, pemerintah gagal melindungi rakyatnya sendiri men. Setiap hari kita mendengar angka pertumbuhan ekonomi nih, 5%, 6%, stabil katanya. Tapi pertumbuhan itu tidak pernah menetes ke bawah. Yang kaya makin kaya, yang punya modal makin kuat. Sementara rakyat kecil bertahan hidup dari hari ke hari. Harga beras naik, men. Minyak mahal, listrik itu semakin naik nih, BBM naik, pajak bertambah. Tapi upah minimum masyarakat itu tidak bertambah, ya bertambah tapi sedikit. Tidak stabil dan juga tidak seimbang dengan kenaikan harga pokok makanan. Pemerintah selalu berkata, sabar, ini demi pembangunan jangka panjang. Masalahnya, rakyat tidak bisa makan janji jangka panjang terus dari pemerintah. Anak sekolah butuh makan hari ini, orang tua butuh kerja hari ini, pedagang kecil butuh pembeli hari ini. Pengangguran pun terus bertambah setiap tahun. Jutaan anak muda lulus sekolah dan kuliah, tapi lapangan kerja tidak pernah cukup, men. Industri padat karya digusur, pabrik ditutup, buruh dirumahkan. Pemerintah sibuk membanggakan investasi. Tapi investasi itu lebih banyak padat modal, bukan pada tenaga kerja, men. Mesin masuk, robot masuk, tapi manusia itu disingkirkan. Karena terbukti beberapa pabrik-pabrik besar nih sekarang di Indonesia itu sudah menggunakan teknologi canggih berbasis robotika. Ironisnya, men, ketika rakyat kesulitan, negara justru terlihat sangat royal kepada elit. Proyek besar digelontorkan, anggaran ratusan triliun dihabiskan, tapi dampaknya ke dapur rakyat nyaris tak terasa, men. Jalan tol panjang, bandara megah, ibu kota baru dibangun, tetapi petani tetap miskin, nelayan tetap susah, buruh tetap tercekik. Di mana nih keberpihakan pemerintah? Program bantuan sosial sering dijadikan tameng. Tapi faktanya, men, bansos hanya tambal sulam, bukan solusi nih. Bansos tidak menciptakan pekerjaan, tidak menurunkan harga pangan, tidak memperbaiki sistem ekonomi, bahkan sering bocor tuh. Salah sasaran dan jadi alat pencitraan nih. Sekarang bandingkan dengan negara tetangga. Sekarang ambil contoh Vietnam nih, bro. Upah buruh mereka dulu jauh di bawah Indonesia. Tapi hari ini Vietnam agresif membangun industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja, men. Pemerintah mereka fokus pada ekspor, pendidikan, dan kepastian hukum. Hasilnya, lapangan kerja melimpah, kemiskinan turun drastis itu di Vietnam loh.
Kemudian yang selanjutnya, negara tetangga kita tuh, Malaysia. Meski ekonominya tidak selalu lebih besar, tapi perlindungan sosial dan upah relatif lebih manusiawi loh kalau di Malaysia. Harga pangan stabil men di sana, transportasi publik lebih terjangkau, dan rakyat tidak diperas dengan dalih demi pertumbuhan. Kemudian kita juga melihat negara tetangga kita yaitu Thailand. Ketika sektor pariwisata terpukul, pemerintah mereka langsung fokus menyelamatkan pekerja dan UMKM, bro. Bukan hanya menyelamatkan angka ekonomi, tapi menyelamatkan manusia di balik angka itu. Sementara di Indonesia, kebijakan sering terasa jauh dari realistis kehidupan rakyat. Pajak dinaikin, iuran ditambah, subsidi dipangkas. Tapi gaji tidak naik, anjir. Pemerintah seolah lebih sibuk menyenangkan pasar, investor, dan lembaga keuangan internasional daripada mendengarkan jeritan rakyatnya sendiri. Masalah paling besar, men, adalah ketimpangan. Kekayaan menumpuk di segelintir orang nih. Sumber daya alam dikuasai korporasi besar seperti tambang, sawit, nikel, emas, semuanya diekspor. Tapi daerah penghasil tetap miskin, lingkungan rusak, rakyat kehilangan mata pencaharian. Karena faktanya, men, negara tetangga menghadapi tantangan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Perbedaannya itu ada pada keberanian politik nih. Apakah pemerintah berani memihak rakyat atau terus bermain aman nih dengan para elit-elit. Selama kebijakan ekonomi dibuat untuk menciptakan nih pekerjaan massal dan selama pendidikan tidak diarahkan pada kebutuhan industri dan juga selama pangan dibiarkan bergantung pada impor dan selama korupsi serta konflik kepentingan itu dibiarkan, maka kemiskinan di Indonesia akan terus diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, men. Indonesia bukan negara miskin sumber daya alam, men. Indonesia miskin keberpihakan nih. Dan selama pemerintah lebih bangga pada status, peringkat, dan angka daripada kenyataan hidup rakyat di bawah, maka satu hal yang pasti, negara boleh naik kelas nih, tapi rakyatnya tetap di bawah. Lalu apa gunanya kalau cuma bangga dengan angka dan statistik nih? Para pejabat ekonom mengatakan, wah, ekonomi Indonesia sekarang makin tinggi nih, makin naik kelas. Tapi faktanya di bawah, rakyat makin menjerit, rakyat makin boncos. Iya, makin banyak fakir miskin nih rakyat di bawah. Itulah tragedi di Indonesia hari ini, men. Lalu apa nih tanggapan kalian? Coba deh tulis komentarnya.